Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Untuk teman-teman yang belum membuat gochujang, top atau sticky rice, bisa klik link di description box ya. Saat itu tuh ada seseorang yang nggak sengaja menjatuhkan tok dia ke dalam saus cabai, dan setelah dicicipin tuh ternyata enak. Dan baru setelah itu tteokbokki yang semacam ini populer. Step pertama, siapkan bahan-bahan untuk sausnya ya. Step kedua, potong bahan utamanya dulu, yaitu si tok atau sticky rice-nya. Potong tok sesuai dengan kemauan teman-teman ya. Nah, kalau Nisa potong dengan bentuk seperti ini biar mudah saat dimakan. Oh iya, FYI, ini Nisa pakai tok buatan Nisa kemarin. Jadi misalkan teman-teman bikin tok dan takut nggak habis kalau dimasak semua, bisa nih toknya disimpan asal ditempatkan di wadah yang tertutup atau menggunakan plastik wrap dan dimasukkan ke dalam kulkas ya, tapi jangan kelamaan juga sih nyimpennya. Kalau misalkan nggak habis sendiri kan bisa nih dibagi tetangga atau dibagiin ke Nisa juga boleh. Untuk bahan komplement atau pelengkap terserah teman-teman aja. Di sini Nisa pakai bahan yang gampang ditemuin di supermarket dan di warung. Ada bakso, sosis, dan siomay. Kok Nisa pakai siomay? Nah, kalau di Korea kan biasanya ada komplement itu mandu atau fish cake. Tapi berhubung Nisa itu nemunya siomay, ya ini kan mandu ala Indonesia ya kan? Pastikan teman-teman pakai daun bawang ya, karena setahu Nisa daun bawang itu termasuk bahan utama kalau orang Korea bikin tteokbokki. Gunanya sih jelas menambah rasa. Kita masuk ke step ketiga. Siapkan wajan berisi air, panaskan menggunakan api sedang. Kalau udah mendidih, pertama masukkan gochujang, kemudian gula, bubuk cabai, dan kecap asin. Oh iya, pastikan gochujangnya tidak menggumpal ya, dan aduk kembali hingga mendidih. Kemudian masukkan tok yang sudah diiris tadi dan masak sekitar 5 menit. Lalu masukkan bahan-bahan tambahan lainnya. Kalau semua bahan terasa udah hampir matang, baru masukkan kubis dan daun bawang, kemudian aduk perlahan. Kalau untuk kubis, ini bahan opsional, tapi kalau teman-teman punya kubis di rumah, Nisa rekomen banget nih ditambahin ini, karena akan menambah rasa manis di tteokbokki yang pedas. Tunggu beberapa saat, dan tteokbokki selesai. Tada, tteokbokki Nisa udah jadi. Gimana punya teman-teman? Udah jadi kan? Enak kan? Kita pakai resep yang sama, jadi harusnya sama ya, rasanya enak. Oke, tapi sebelum itu Nisa pengen kasih teman-teman sedikit informasi mengenai si tteokbokki ini. Nah, udah sip belum? Oke, kita mulai dengan sejarahnya ya. Teman-teman pernah dengar nggak sih sejarah tentang tteokbokki? Jadi ternyata tteokbokki itu udah ada dari abad ke-18 atau dinasti Joseon. Dinasti Joseon, kalau teman-teman sering nonton drama kayak Nisa, pasti sering denger sih kata-kata dinasti Joseon, atau yang suka nonton drama kolosal. Nah, selanjutnya macamnya tuh kayak apa? Ada 3 macam ternyata teman-teman tteokbokki. Ini menurut Nisa ya. Jadi Nisa kelompokkan dengan sepengetahuan Nisa. Jadi ada 3 macam secara sederhana. Yang pertama itu ada tteokbokki yang kayak gini, yang menggunakan pasta cabai atau saus cabai ya. Yang pedas ini ada macamnya lagi sebenarnya. Jadi semacam rapoki, ada ramyeon tteokbokki, kemudian ada seafood tteokbokki, kemudian ada short rib tteokbokki, kemudian ada banyak banget teman-teman. Jadi nggak bisa nih saya sebutin semua ya. Kemudian yang kedua yang
seperti yang sejarah tadi. Jadi ada yang kedua itu ada gunjung tteokbokki atau tteokbokki ala kerajaan atau royal court tteokbokki. Itu tteokbokki yang menggunakan soy sauce atau yang belum menggunakan pasta cabai tadi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada ini yang Nisa baru pertama kali dengar dan Nisa baru pertama kali baca. Ternyata tuh ada tteokbokki yang menggunakan pasta atau saus-saus lainnya gitu teman-teman. Jadi nggak cuma memakai pasta cabai atau menggunakan soy sauce, ada juga macam yang lain yang merupakan inovasi-inovasi terbaru dari si tteokbokki ini. Contohnya itu ada krim tteokbokki, di mana krimnya itu merupakan krim pasta atau yang biasanya itu buat spaghetti ya. Nah, gimana ya rasanya? Nisa juga belum pernah coba sih. Tapi pasti buat teman-teman yang suka masakan Eropa, kayaknya rekomen sih. Kayaknya sih enak harusnya ya. Kalau udah ada resepnya, bisalah nanti Nisa buat. Oke, yang kemudian ada juga kari tteokbokki. Kari tteokbokki itu tteokbokki yang dikasih dengan atau ditambahkan dengan saus kari. Ini juga Nisa penasaran, cuman ya nanti Nisa carilah resepnya bisa. Oke, karena udah Nisa sebutin semua. Oh iya, lah kemudian ini tteokbokki yang pedas ini sebenarnya munculnya kapan sih? Kalau yang ini nih ternyata teman-teman, sejarahnya itu ada di zaman atau di tahun ke-1950-an. Di mana saat itu tuh ada seseorang yang nggak sengaja menjatuhkan tok dia ke dalam saus cabai, dan setelah dicicipin tuh ternyata enak. Dan baru setelah itu tteokbokki yang semacam ini populer. Oke, karena udah Nisa sebutin semua dari sejarah macemnya dan sekarang udah Nisa waktunya makan. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye, annyeong.